apresiasi dari lumayan ya THR ya. jam. Mobil ya. seharga ini kan. Jam Rolex ya. Tapi kita nggak tahu itu harusnya sih asli ya. Nggak mungkin KW. Nggak mungkin KW lah yang ngasih presiden. Orang lu ngasih informasi jangan setengah-setengah. Karena gue belum pernah ke sana, jadi gue lupa nih nama-namanya. Nama-namanya agak susah ya, karena gue nggak tahu ya. Bukan orang Papua soalnya. Bukan Le. Bukan. Kamu nona Ambon soalnya ya. Kamu nyiptain lagu pun tapi nggak dinyanyiin sama orang yang tepat juga lagunya juga nggak akan bisa ada. Yes. Nggak ada Jadi ada maknanya, simbiosis gitu. mutualisme. Harusnya sih simbiosis mutualisme gitu. Karena Halo semuanya. Apa kabar semuanya, kembali lagi di Extraordinary Talks. Akhirnya balik lagi guys. Keaktifan sih Senang lu. Kenapa? Senggol deh. Itu artinya excited banget. Excited Jadi sekali. Alwin ini salah satu orang yang nunggu-nunggu banget untuk produksi podcast kita kali ini. Kan udah sampai episode ke 457. 7. 7. Nggak kompak, kelihatan bohongnya. 457. By the way, selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang kemarin Selamat. merayakan. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih teman-teman. Maaf lahir batin. Iya. Yang merayakan lu doang di sini Iya. berarti ya. Betul. Kemarin berarti motong babi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sapi dong. Sapi ya, sapi. Sapi, kambing, domba, onta. Emang kalau Idul Adha tuh harusnya cuma 3 itu yang boleh. Ayam nggak boleh berarti. Gak boleh, kalau ayam udah reguler, udah biasa. Oh, nggak boleh. Ada biasa alasan nggak aja. di balik Kalau itu? Li kan potongnya kemarin potong gaji. Jangan dong. Jangan ya. Jangan. Amit-amit ya, nggak boleh potong gaji. enggak, tapi kenapa harus potong? Iya, ada alasan nggak di balik semua? Walau gue gak tahu lagi cerita awal. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan berikutnya. Enggak, tapi gue nggak tahu ya, ini sotonya gue kemarin gue denger si Irfan Hakim cerita tuh itu kayak tunggangan para nabi ya, mungkin salah satunya akhirnya Salah satu ya. ya jadinya itu. Salah satu, jadi pengen memperlihatkan keikhlasan salah satu nabi yang memang mau mengkorbankan anaknya untuk salah satu keimanannya dia lah dalam menjadi seorang muslim gitu. Jadi dia rela nih anak kandungnya, tapi ternyata dari Tuhan akhirnya mengganti anaknya itu menjadi seekor domba. Domba. Oh. Gitu. Itulah maksudnya asal muasalnya dari Idul Adha gitu. Nah kalau hitungan, karena gue non muslim, hitungan orang kambing sama sapi itu bedanya apa sih sebenarnya Ki kalau di? Oh, sapi ya? Dari harganya sih. Oh, harganya. Harganya Nggak, lebih maksudnya, mahal. Apakah boleh kayak misalkan yang gue tahu nih ada orang yang nyumbangnya kambing doang, ada orang sekeluarga nyumbangnya sapi, kayak diperbolehkan rulesnya tuh kayak gimana nyumbang tuh? Kayak ada kuotanya gitu nggak sih? Nah, iya. Minimum kuotanya gitu. Maksud gue gini kan Karena gue tahu kalau sapi tuh lu boleh kayak patungan, kayak keluarga Iya. perwakilan gitu kalau kan. kambing Boleh juga nggak patungan atau kayak Kambing setahu gue juga boleh. Setahu gue. Iya sesuai. Lu nyumbang apa? Iya Sesuai kemampuan sih sebenarnya. Oh, jadi nggak ada kayak misalkan minimumnya tuh 5 juta misalkan? Enggak. Nggak ada. Dia hitungannya ekor gitu. Kalau mau Kemarin nyumbang nyumbang 100 ekor. Gue kemarin nyumbang doa sih, semoga gue tahun gitu. depan bisa mengkurbankan juga. Gitu. Jadi berarti bukan sesuatu kewajiban. Bukan, bagi yang mampu aja. Bagi yang mampu Karena sama itu- kayak haji ya? Betul. Naik haji bagi yang mampu, berkurban juga bagi yang mampu gitu. Kan sama kayak kita beramal, itu kan juga kita semampunya kan. Kalau Jangan dipaksa. sapinya ada kriterianya apa nih? Pertanyaannya susah-susah banget, guys. Karena kamu sendirian yang Kayak misalkan ngerayain. harus sapi jantan kah? Apa harus sapi betina? Harus sapi jantan ya kalau nggak salah. Enggak, bebas. Oh, bisa betina juga. Betul. Karena kalau betina itu kan dia harus bereproduksi terus. Iya. Gitu. Jadi Sapi jantan kayak Iya. tingginya Aduh, gue beratnya nggak tahu lagi, gitu. takut salah coy, sumpah. Ya intinya harus sehat. Harus sehat. Iya, betul. Harus sehat. Berarti itu ada kayak misalkan kan gua kan di luar muslim nih. Iya. Jadi kan gua penasaran kayak misalkan ada ini sapinya nih mesti ada sertifikasi apa enggak gitu loh. Sertifikasi halal gitu ya. Pasti halal dong. Karena dimakan bismillah. Kecuali sapinya makan babi. Enggak mungkin. Itu namanya halalan toyiban. Jadi memang Oke. si sapinya itu memang harus tadi benar kata Li, memang harus sehat, dikasih pakan yang baik gitu, dalam kondisi in good condition untuk bisa disembelih dan nantinya akan dibagi-bagikan ke kaum duafa. Harus dari
bukan apa sih namanya? Lembaga khusus nggak? Misalkan apakah enggak ya? Oh enggak sebenarnya, tapi si penjualnya ini memang enggak sembarangan juga, betul. Iya, itu Jadi maksud memang gua. dia harus tahu nih, ternak-ternak sapinya itu yang dijual untuk kebutuhan kurban, Iya, iya. memang harus dalam kondisi yang baik semua. Oke, oke. Tapi di luar itu, gue pribadi nih ada cerita menarik dikit nih soal Idul Adha. Tapi nggak tahu kalau Gigi yang ngerayain kan mungkin ada cerita lebih menarik. Gue baru tahu dari teman gue yang Muslim juga, hari Jumat itu kan bertepatan sama Idul Adha. Betul. Tapi karena ada kepotong sholat Jumat, jadi katanya dia merayakan di Sabtu dan Minggunya. Betul ya gitu? Betul. Berarti emang peraturannya kenapa boleh dimundurin? Karena harus motongnya katanya di hari yang sama atau harus selesai di hari yang sama ya katanya? Bahkan ada yang sebelumnya juga pernah. Dalam dalam kondisi-kondisi khusus memang itu nggak selalu harus di hari yang bertepatan gitu. Karena memang Lebaran itu kan biasanya di hari pertama, hari kedua gitu ya. Karena memang ada satu momen yang memang nggak memungkinkan, jadi akhirnya sembelihnya itu bisa di besokannya lagi, gitu. Kayak yang sekarang terjadi ya gitu. Kalau masih banyak yang minta-minta daging tuh sampai Sabtu Minggu gitu. Betul. Apalagi kalau hewannya besar gitu kayak sapi, Nggak ada aturan umur tertentu kan? itu nggak ada. Jadi misalkan kayak artis cilik, gue biarpun umurnya baru 5 tahun tapi penghasilan banyak mau berkorban boleh. Boleh, nggak ada batasan umur. Jadi memang siapapun bisa selama itu memang mampu dan tujuannya untuk mendapatkan pahala, ya itu pasti dipersilakan, boleh banget. Dan daging kurbannya dibagi-bagikan. Dibagi-bagikan, harus Kemana? dibagi-bagikan ke kaum duafa. Kaum duafa itu yang tidak mampu. termasuk kaum duafa tuh? Lansia, Oke. gitu. Yang sudah yatim piatu, yang tidak punya berpenghasilan, rumah. Enggak, pokoknya dia memang secara kehidupannya tuh memang belum stabil. ya bisa dibilang dalam keadaan yang ekonominya Rendah. ya begitulah Ekonomi bisa rendah. dibilang. Gratis. Gratis. Tapi ngomong-ngomong gratis nih, ini ada fun fact yang lucu guys. Ternyata ada salah satu daerah di kawasan Bantar Gebang itu kan jadi gini, semua kaum duafa yang tahu ketika ada Idul Adha, mereka itu semua akan dibagikan kupon. Kupon untuk pengambilan daging yang akan disembelih tadi itu. Nah, yang lucu adalah panitia penyembelihan kurban ini setelah orang itu mau redeem si kupon tadi ini, diminta untuk tebus harga 15.000. Tebus. Panitianya. Tebus murah. Tebus murah. Mau ditukar dengan pisangnya kak? Atau dengan tisunya, kita lagi ada promo. Berarti yang ngambil- Bukan tebus murah itu. Yang ngambil-ngambil itu, yang nuker harus bayar 15.000. Iya. Harusnya gratis. Harusnya gratis. Itu nggak boleh sih. Itu Nah, jadi dosa. itu kalau misalkan kan tadi lu bilang nih kaum duafa nih ya. Nah, lu untuk make sure, maksudnya kan panitia harus make sure juga dong. Itu lihat dari mana dia itu statusnya kaum duafa ini? Enggak, biasanya itu di setiap RT RT itu udah ada data-datanya. Warga-warga biasanya itu kayak janda, yatim piatu gitu segala macem. Dan biasanya janda kalau juga termasuk janda. iya, dan Janda, kalau lansia. gua pun sering dapat maksudnya biarpun Saya dapat kurban. sering dapat daging kurban. atau sering dikurbanin. Perasaannya. Oh iya. Sering dapat daging kurban juga. Maksudnya kalau misalkan itu Berlebih. sisa masih banyak dikasih ke non muslim juga nggak masalah. Betul. Dari RT. Kalau gue dapat sisaan rendang biasa dari tetangga. Mereka masak jeroan ya. dapat. Oh, iya. Ya karena kan kalau tetangga muslim. Tapi itu harus diusut tuh, biadab banget itu kalau misalkan harus bayar 15.000 itu. Harus bayar 15.000 ya. Iya. Betul, itu maksudnya sangat disayangkan kan. Tujuannya untuk membagikan kurban itu sebenarnya untuk meringankan kaum-kaum tadi yang memang gak mampu. Beramal harusnya Beramal tujuannya gitu kan memang berbagi rezeki ke semua orang gitu. Tapi sangat disayangkan panitia ini kenapa harus menguangkan itu lagi gitu. Di daerah mana? Di daerah Bantar Gebang. Wow. Gua baca di salah satu media gitu. Coba diusut itu. Panitia Coba sama. dong jangan kayak gitulah. Tahu nih panitia sama Bantar Gebangnya sama-sama sama. Tolong yang lagi nonton langsung tulis di kolom komen seperti biasa kita cari nih pihak-pihak yang kurang Tapi tau gak sih setiap momen Idul Adha itu pasti selalu ada cerita lucu. Gue tuh dari kecil ya selalu kan ngelihat gitu. Awalnya dari yang gue takut banget nih ketika proses penyembelihan itu karena dari hewan hidup benar-benar dipotong tuh di depan mata kita sendiri gitu. Gue mengalami yang tadinya gini, satu hari sebelum kita merayakan itu biasanya anak-anak kecil itu selalu main di dekat kandang-kandang kambingnya gitu. Kita main bareng, kita ngelihat dia. Besokannya kita harus melihat dia harus dipotong gitu. Itu kan agak-agak menakutkan bagi anak-anak kecil gitu. Tapi yang paling sering terjadi adalah hewan ini tuh kabur. Oh, gue lihat sih di sosial media tuh Iya banyak kan? si sapi kor yang dia kabur. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang berontak. Ada yang masuk ke Indomaret dong. Gue pernah liatnya dia salto, dia kayak nendangin si orang-orangnya itu sih. Iya. Yang mau nyembelih. Karena lu lihat aja deh di video itu kalau mau motong satu sapi aja tuh harus dipegang berapa puluh orang gitu karena gede dan dia kan pasti tenaganya lebih kenceng. Bahkan ada yang sampai meninggal, ada yang sampai luka-luka gitu. Jadi ya memang sebenarnya
antisipasinya itu juga harus tahu ya gitu. Gimana caranya setiap kurban itu jangan sampai ada kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi fun fact-nya itu kalau asal kalian tahu tuh tiap rasa daging kurban itu pasti beda sama daging yang kalian beli di Sama rasanya lebih enak ya. tergantung pH-nya. Kayaknya tuh Enggak serius, Pil. pH. Tergantung pH tingkat keasaman. Karena kan waktu daging kurban kan dipotong secara langsung. ininya maksudnya ya. Kelembaban. Kelembapannya segala macam. Iya. Jenis pisaunya juga nggak? Gue kirain mengaruhi? produk Iya, gue sih kira production house. Gue kira sampai di syuting gitu kan ya. Tergantung enak atau enggaknya. Enggak, tapi emang katanya kalau yang motongnya pintar, bagus, dan masih fresh itu udah rasa dagingnya tuh enak. Tapi kalau enggak itu malah lebih kering. Iya benar. Kadang kan dia kan bleedingnya ya. Darahnya itu motongnya juga pengaruhin berarti cara motongnya jenis juga. darahnya mungkin keluar ya. kan itu kan maksudnya daging itu kan berapa persennya memang darah kan. Darah. Gitu. Jadi kalau memang nggak harus segera dipotong, disembeli dan dibagi potong kecil-kecil dibagikan ke That's why keluarga. kenapa daging kurban itu warnanya selalu lebih gelap. Ya, karena mungkin lebih lama Lebih didiamkan. lama Ya. didiamin daripada misalkan kita beli daging di supermarket. Itu skincare kita nggak gelap ya kulit. Kita nggak gelap. Enggak. Lu mau dipotong? Enggak. Coy. Berarti maksudnya kulit kita nggak gelap karena peredaran darah kita lancar. Gitu. Tapi ngomongin soal kurban, kalau gue pribadi kayak sebagai non muslim tuh kepapar banget sama kontennya nangisin sapi kurbannya Irfan Hakim. Oh iya, gue Itu juga lihat. kayak semua orang banyak bilang kayak capek banget gue tiap tahun nangisin sapinya Irfan Hakim. Jadi setahu gue kayak Irfan Hakim tuh setiap tahun tuh pasti berkurban kan. Dan dia tuh kayak di-preparein dari tahun ini buat tahun depan sapinya gitu. Karena si Kak Irfan Hakim ini kan animal lovers, animal lovers kan, Iya. dari sapi, dari mungkin jentik nyamuk juga dipiara atau Jadi maksud gue, ya dia pun ada di rumahnya tuh ya seperti kayak jungle lah, Iya, semuanya ada kan. Betul, Ya, betul. Mungkin dia ada ikatan batin ke animal. Si sapinya tuh Ada. pengen nangis tuh. Dia jadi diajak Sapinya ngomong. juga nangis? Iya, jadi Sapinya juga nangis. Diajak gitu. ngomong. Dua-duanya. Boleh dicek di sini ya. Gua usah dicek-cek mulu kan mereka bisa cek sendiri maksudnya kayak Yang setahu gue tuh ya, kalau nggak salah dia kayak kamu balik ke Allah ya, kalau nggak salah dia ada ngomong gitu ya. jadi tugas mulia ya. Jadi, Sampai ketemu di akhirat gitu-gitu. Dan sapinya menerima dan akhirnya dia setahu gue sih nggak pernah berontak kayak sapinya Irfan Hakim tuh benar-benar berasa lancar. Ya begitulah guys, kira-kira kalau momen Idul Oke. Fitri, Idul Ya gitu lah, guys. Adha. gue kenapa ingetnya Idul Fitri mulu ya? Idul Adha. Karena juga baru kan udah Bukan, ada Idul Fitri, karena ada THR-nya cuy. Kalau Idul Adha nggak ada THR-nya. Nah, ngomong-ngong THR nih, Apa? Presiden Prabowo baru ngasih tim atlet sepak bola kita jam. Benar. Jangan apresiasi bukan THR kak. Apresiasi ya? THR lah. Dibagiin satu-satu Insentif. Rolex. Dibagi satu Serius? jam tangan Rolex. Itu katanya itu dari koceknya pribadi ya, kalau nggak Iya, salah. katanya. Serius? Katanya, iya. Abis Jadi- lawan Cina kemarin mereka diundang ya Iya. ke rumahnya. Tapi gua agak trauma sih. Soalnya waktu pas timnas yang kemarin abis diundang sama salah satu Om Abu Rizal Bakri besoknya langsung kalah. Oh. Oh, mungkin beda ngasihnya. Kalau dikasih Rolex, mungkin semangat. Jadinya semangat ya. Iya, 3-0. Ya semoga enggak lah, semoga nanti mainnya makin bagus aja. Soalnya Soalnya tim dengan dikasih apresiasi ini nih bentukannya lebih kayak semangat ya gitu. Ini mau lawan Jepang. Jepang, kan, gitu. iya, Mereka tuh Jepang. udah masuk kualifikasi berapa? Indonesia sendiri tuh sebenarnya kita cukup bukan terseok-seok ya, cukup satu langkah yang panjang kita bisa masuk sampai kepada tahap ini gitu. Karena Indonesia tuh dibilang negara yang nggak cukup diunggulkan. Even di Asia Tenggara sendiri kita tuh cuma pemain di papan tengah, malah kelewat sama Malaysia dan lain-lain gitu. Nah kemarin ada secercah harapan lah dari si sejarahnya kan Sintayong yang ngebawa tim Indonesia tuh dari yang underdog banget sampai kita udah pada di tahap ini gitu ya. Sampai kita udah ngelewatin kualifikasi pertama, ronde 1, ronde 2 dan kemarin kita udah masuk ke pertandingan ronde 3. Puji Tuhan alhamdulillah kita masuk pada peringkat 4. Tepuk tangan dulu dong. 4 ya, bukan 3. Enggak, keempat karena yang ketiganya kemarin Arab Saudi menang lawan Bahrain. Menang lawan Bahrain, jadi Arab Saudi cuma beda 1 poin doang sama Indonesia. Begitu. Nah, dua juara grup itu langsung lolos ke putaran Piala Dunia dan kita karena peringkat 3 dan 4 kita harus melewati kualifikasi ronde 4. Ronde 4. Nah, ronde 4 itu sementara udah ada 6 negara. Ya, Siapa salah aja satu tuh? ada Indonesia Indonesia. dan kita salah satu ASEAN.
pertama. Ya. Bahkan kita dulu sempat diremehin sama Vietnam, Malaysia, sempat perang Cywar lah, gitu. Tapi kita bisa buktiin ada Indonesia, ada Irak, Irak. Indonesia, Arab Saudi, Unit Emirat Arab, Oman, Iya. Qatar, Irak. Oh, negara-negara yang Middle East ya? yang Indonesia. Jadi 6 negara ini mereka akan dibagi dalam 2 grup. Oke. Ya, jadi satu grup itu akan ada tiga negara. Nah, 2 grup ini setiap juara grupnya akan langsung lolos ke putaran Piala Dunia. Tapi yang peringkat keduanya ini harus melewati putaran ke-5. Wah, banyak ya. Gimana ya? Gue bingung. Gue bingung apa gimana? diputar-putar terus. Ya, kenapa Kapan bingung? ada dicelupinnya? Kenapa bingung? Karena tiket jatah Piala Dunia ini untuk Asia ini nggak. Memang limited ya? Tadi itu sangat terbatas. Cuman karena AFC minta kan kita negara Asia itu kan ada banyak ya, maksudnya dilebihin lah gitu segala macem. Nah, Slotnya gitu ya? Slotnya Ya, gitu. ya. Nah, cuman kalau di setiap olahraga pasti kan diunggulkan untuk beberapa negara-negara di benua yang emang unggulan gitu loh. Jadi kalau yang emang non unggulan ya dapat kuotanya ya emang pasti jatahnya sedikit gitu loh. Nah, sedangkan ini mungkin kalau lu mikirnya bingung, gue pun sendiri juga ngeliatnya itu agak-agak Lebih bingung. lagi gitu. Malahan kan kita kan sempat ganti pelatih ribut. Iya sih. Kan sampai sekarang kan pelatih baru kan Patrick Kluivert. Iya. Gitu loh. Nah, akhirnya ya nanti kita udah masuk ke tahap ronde keempat. Nanti ada 6 negara dibagi 2 grup. Nah, yang juara yang grup peringkat terakhir itu nggak lolos. 6 negara dibagi 2 grup, berarti 3-3. 3-3. 3-3. Setiap juara grupnya Oke. itu langsung gerak. langsung lolos ke Piala Dunia, langsung lolos ke Piala Dunia dan runner up-nya nanti mereka beradu lagi. Si Indonesia ini, sorry gue potong. Si Indonesia ini satu grup dengan belum tahu. Nanti Lawan kan Jepang dulu nih, baru masuk. lawan Jepang ini sebenarnya sudah tidak banyak mempengaruhi. Oke. Berarti dia udah otomatis. Udah otomatis Masuk kita ke putaran yang tadi Makanya itu. gue liat tuh di sosial media dan bilang Jepang katanya di gosipnya mainnya santai gitu. Iya. Karena nggak akan ngaruh benar. karena sudah tidak akan mempengaruhi karena ini sisa lanjutan dari ronde ketiga ini. Berarti menang nggak menang akan lanjut terus Indonesia. tetap Indonesia Si tetap Jepangnya nggak akan Iya, lanjut. iya gitu, Oke. gitu. Jadi buat cari keringat aja ya. Coba nyari keringat. Sparingan. Betul. Palingan. Nanti Tapi biasanya kalau mainnya santai gitu bisa menang tuh. Karena nggak ada beban cuy. Iya. Iya. kalau Indonesia nggak lolos nggak juara grup, yang ngarepin kita peringkat 2 lah. Nanti peringkat 2 dari tiap grup ini nanti diadu lagi nih. Yang menang baru berhasil masuk ke zona kualifikasi antar benua. Iya, Oke. iya. Gitu. Wow. Jadi misalkan Panjang kita ya, berarti panjang banget, perjalanannya ya. perjalanan panjang. Misalkan kita nanti di ronde keempat nanti kita nggak jadi juara grup, ya udah kita ngarepin peringkat kedua lah. Peringkat kedua nanti diadu lagi antar grup itu, yang menang nanti diadu lagi ke juara-juara tiap zona. Berarti that's why Mau juga ya sih. diadu-adu domba gitu ya? Bukan adu domba dong. Adu domba dong. Ini kan kayak bonus Piala Dunia, bukan adu domba. Nah. Makanya karena kita udah kayak dipastikan lolos ke babak 4, mungkin itu ada bentuk hadiah, Apresiasi dari- lumayan ya THR ya. Mobil ya. seharga ini kan. Jam Rolex ya. Seharga Tapi kita nggak tahu itu harusnya sih asli ya. Nggak mungkin KW Gak dong. mungkin KW lah yang ngasih presiden. Orang dipakai sama mereka langsung loh begitu nyampe Iya Jepang. sih. Tapi kemarin nonton gak kalian Cina lawan Indonesia? Nonton. Kemarin gue lagi nggak bisa kemarin nontonnya. Pas banget Idul Adha ya? Iya, pasti iya. Dan itu katanya macet banget. Macet Karena banget. takbiran sama perayaan kita Lagi lolos. nonton itu ya. Kita kan menang lewat drama adu penalti. Drama Drama adu penalti, drama Menang. penalti. Iya, drama penalti. 1-0 menang Yang tipis. golin si Oleh. pemain asing ya berarti. Pemain ya? asing, pemain naturalisasi. Naturalisasi. Karena ada dihadiahin penalti gara-gara si pemain kita si Ricky Kambuaya itu dijatuhin di kotak. penalti. Di kotak penalti. Iya tuh si Ricky Kambuaya tuh malah dia tuh pemain yang slow banget. Kalau dimainin syukur, nggak dimainin ya udah gitu. Tapi dia kalau tiap kali kemarin dikasih kesempatan tuh kayaknya
mengancam pertahanan tim China. Gue baca komen netizen katanya Ricky Kamboja itu dibilang satu pemain yang paling konsisten selama bermain di kualifikasi Piala Dunia. Betul. Ya intinya nggak terlalu banyak mulut lah gitu. Nggak terlalu banyak mulut. More action ya? Iya, lebih banyak more action. Kayak Exo 9 aja. Asik. Wes. Tiba-tiba ngomongin bola ya kita ya. Iya, tiba-tiba ngomongin bola nih. Menarik sih, karena memang menarik. Dan itu harus kita banggakan memang. Betul. Kerjasama timnya juga menurut gua permainan Cina kemarin tuh di luar penaltinya si Ola tuh si Jay kalau nggak salah sama si Egy gitu dia menjaga kotak penalti gitu kan, bahkan ada tektokan yang bikin mengecoh pemain Cina tuh menurut gua emang nggak sia-sia ya training camp di Bali kemarin sampai dia prepare buat Training campnya di Bali ya? di Bali United kemarin training camp. Terus mereka Luar biasa sih. balik ke Indonesia. Martin Paes juga nyusul, terus yaudah ketemu, bermain, dan sekarang udah berangkat ke Jepang. Yes. Ya pokoknya kita doain buat semua timnas untuk ke babak-babak selanjutnya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan Garuda di dadaku lah pokoknya. Tapi ngomong-ngomong soal Ricky Kamboja itu dari negara mana coba? Dari daerah Papua? Papua. Oh iya, dari Papua ya? Papua juga. Dari Papua ya? Jadi Papua itu kayak selain Alamnya. Sumber daya alam. emang kalau pemain bola tuh di sana tuh emang Gimana? gudangnya para atlet-atlet sepak bola lah. Yang gitu. unggul ya? Yang unggul gitu. Beda Sama kayak Bukan dong. Berarti selain manusianya ini di Kepulauan Papua, ini tuh yang spektakuler adalah alamnya. Yes. Salah satu contohnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat tuh paling Itu lagi banyak dibahas nih. Iya lagi. apa? Karena keindahannya. Enggak lah, karena kasusnya lagi banyak Lagi yang hangat ya. hashtag save Raja Ampat. Yes. Tapi kalian udah pernah ke Raja Ampat? Gue belum. Belum. Lu juga? Lu udah lihat? ya belum lah. Lu? Belum. Mahal, Bro. Mahal lo itu. Oh iya? Belum? Jadi kalian belum pernah? Lu pasti udah kan? Belum. Ngapain nanya? Nanya, lu juga belum. Justru karena gue penasaran, gue pengen ada. Siapa tahu ada yang pernah. Raja Jadi Ampat gue berapa? Kalau Raja Ampat. Gue tuh sempet ngecek ya, compare nih. Pengen ke sana berarti. Iya, baru coba ini aja dulu, cek ombak. Oke. Jadi dari Jakarta ke Raja Ampat sama Jakarta ke Maldives, Oh. mahalan Jakarta Raja Ampat. Oh ya? Tiket pesawat. Naik apa? Naik pesawat. Oh naik pesawat? Masa Nggak, gua naik pikir ini? kan Masa naik kano? Banyak kapan? Iya. Yo. Iya. nggak mau, gua nggak mau. Naik kapal tuh jauh, Win. Iya, oh ya Papua ya, ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Jadi Dari Sabang sampai harga Merauke. tiketnya tuh ternyata lebih mahalan ke Raja Ampat dibandingkan ke Maldives. Ke Maldives. Oh, Jadi durasi dari Jakarta ke Raja Ampat itu kan mungkin sekitar 5 jam. Kalau Jakarta Maldives mungkin bisa sampai 8 jam gitu. Oke. Tapi ternyata harga tiketnya itu lebih mahalan ke Raja kenapa ya? Ampat. Kenapa ya? Ya, Karena ada mungkin- nikelnya mungkin. Enggak sih, tapi emang itu jadi salah satu yang pemerintah juga lagi cari. Kenapa misalnya tiket-tiket ke dalam negeri itu justru lebih mahal Iya, daripada kita Betul. keluar. Itu yang harusnya jadi concern sih sama Menteri Perhubungan ya. Pariwisata juga. Menteri Pariwisata pariwisata. gitu. Kenapa daerah-daerah domestik itu secara akses ke sananya, secara apa ya istilahnya ya? Biaya akomodasi itu kenapa harus lebih transportasi, mahal? akomodasi termasuk hotel juga Betul. lebih mahal. Sama makanannya juga. Oh ya? Restonya juga kadang karena memang ini daerah yang turisti, akhirnya jadi dimahalin. Kan lu belum pernah ke sana, kok tahu? Gue berkaca dari Bali sih sebenarnya. Oke. Enggak, tapi mungkin kayak kebijakan yang bukan mengcopy, maksudnya kayak Jepang tuh juga 2026 kan katanya akan ada regulasi buat lokal sama Sebentar, turis ya. kan. Pelan-pelan. Apa? Jepang 2000? 26. Oke. Akan ada regulasi turis dan Lokal. lokal. turis, Nah betul, ya, mungkin menurut lokal. Kiki sama kali misalnya kayak lu lokal ya gak usah terlalu mahal gitu Iya, kan. iya. Ini kan kecuali emang turis. Mungkin kan. karena mereka memukul ratakan semuanya dari tarif, bukan tarif, apa sih namanya? Kurs ya mungkin ya. Oh. Ya. Jadi karena kesana kebanyakan daerah tourism, jadi kebanyakan orang luar, mereka jadi menakarkannya dengan Rate luar. kurs gitu Iya, loh. betul. Tapi ya makanya itu yang bikin, mungkin kita berempat aja belum pernah ada yang ke Raja Ampat gitu. Iya, karena- padahal cocok loh. Kita ada 4 ke Raja Ampat. Oh iya, emang itu background-nya karena Backgroundnya karena Raja Ampat, Four Kings. Oh. Gitu. Jadi Itu represent Kings. bener nih, bener apa nih? benar, kalian bisa cek di sini. Cek lagi. Kingsnya itu atas Kingsnya itu berdasarkan ada 4 kepulauan di sana yang jadi trademarknya. Ada, nanti kalian cek di sini pulau apa aja. Kalau ngasih informasi jangan setengah-setengah. Karena gua belum pernah ke sana, jadi gua lupa nih nama-namanya. Nama-namanya agak susah ya, karena gua nggak tahu ya. Bukan orang Papua soalnya.
Bukan Le. Bukan. Kamu nona Ambon soalnya ya. Nona Ambon sih. Jadi berdasarkan 4 pulau ini, ada di sini ya. Oh, mungkin buat teman-teman yang punya travel ya. Oh, ini pas iya. banget ada 4 kings di sini Iya. yang bisa diajak. Jadi jalan-jalan. salah satu, jadi dia ditaruh di pulau yang mana, dia Iya. di pulau mana, pulau mana nanti gitu. Pengen banget sih sebenarnya kita ke Raja Ampat. Setelah dia ini tuh terkenal karena 75%-nya tuh 75% di lautnya tuh berbagai macam aneka ragam satwa. Dibilangnya biodiversitas lah gitu. Iya, pokoknya ada di sini. Iya. Jadi si Raja Ampat, kenapa namanya Raja Ampat ini? Jadi itu tercetus dinamakan Raja Ampat karena berdasarkan dari 4 major island-nya. Oh, Dia ada 4 pulau. Jadi ada 4 pulau majornya di Raja Ampat. Kenapa disebutnya Raja Ampat? For Kings. wih. Jadi 4 pulaunya itu ada kayak Pulau Waigeo. Gue nggak tahu cara spellingnya ya, tapi Waigeo, Batanta, Salawati, sama Misul. Waigeo, Waigeo, Batanta, Batanta, Salawati. Misul. Oh, kita bisa mereview Iya, Raja bener. Ampat ya. Makanya salah satu nanti kalau kita ada trip ke Raja Ampat, Amin. kita Iya, buat ditaruhnya teman-teman ya. satu-satu di sana. Gue di Kepulauan Waigeo, Batanta, Salawati, Salawati, Misul. Tapi nanti kalau ke sana udah jelek. Iya, gosip-gosipnya mau Oh, dijadiin. iya. Sampai ada namanya sekarang The Last Paradise on Earth. Iya, iya, Gitu iya. loh, maksudnya sayang sekali ya. Tapi benar yang Sili bilang itu, saat ini tuh Kementerian Lingkungan Hidup udah ada menyegel 4 perusahaan tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Iya, salah satunya ada dari PT Antam juga. Terus salah satunya juga ada dari pakai PT nama orang. PT nama punya kita. Maksudnya Bisa. PT-nya atas nama Indonesia. Cuman Oke. itu ternyata itu Asing. pihak asing, pihak Cina. Asing berarti. Yang nonton kalau- belum tahu kayak nikel tuh buat apa sih Kakali itu sebenarnya tuh kalau Nikel itu sebenarnya tuh bahan yang nanti buat ngebentuk untuk baterai. Oh, baterai. Oh, bahan dasarnya. Baterai lithium lah. Lithium. itu lithium dong. Iya Lithium dong. kan kalau Venture lithium. Lithium apa lithium sih? Lithium. Tapi kan Venture lithium. Ya, harusnya Bedanya dia- lithium sama lithium. Harusnya dia juga disegel Iya, kan? harusnya disegel karena mengandung nikel. Iya, soalnya kan kita kan lagi gencar-gencarnya ini kan tenaga listrik kan ya. Oh, iya. Nah itu tuh yang sempat digembar-gemborin oleh si mantan presiden Jokowi untuk pengembangan nikel. Indonesia kan negara terbesar sedunia. Gitu loh. Ya gitu ya, kadang perkembangan teknologi sekarang juga ya memang mengharuskan banyak sumber daya alam yang harusnya dieksploitasi gitu. Cuman kalian sendiri gimana, setuju nggak? Tempat seindah Raja Ampat, karena memang tahu di dalamnya itu ada sumber daya alam yang memang untuk kebutuhan kemajuan teknologi, akhirnya jadi dieksploitasi gitu. Sebenarnya sih tujuannya bagus, mungkin. Kita sebelah sini. Kita sebelah sini. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya tujuannya Mantul soalnya ke situ. Sebenarnya tujuannya bagus kan untuk memperbarukan tenaga sumber daya energi yang dibarukan gitu. Terbarukan gitu. Dan akan ngebawa para masyarakatnya itu pasti akan lebih, hidupnya tuh akan lebih, seenggaknya lebih maju. Cuman pasti kalau menurut gue pribadi dari setiap segala sesuatu majunya suatu budaya pasti ada dampak yang nggak baik juga buat lingkungan. Betul. Gitu loh, karena kan harus mengorbankan si alamnya sendiri. Ya, Gitu loh, karena kalau alamnya itu mau tetap ada ya nggak usah diapa-apain gitu loh. betul. Tapi kalau misalkan negara lo mau maju ya alamnya ya harus dibongkar, harus diotak-atik. Nah itunya aja sih yang gua agak cukup sesalkan. Walaupun memang katanya kan penambangannya itu jaraknya itu 30 sampai 40 km. Jadi jarak antara Jakarta ke Bogor. Tapi yang gue bingung ya, Luas satu banget lagi ya, ya. gue bingung ya, maksudnya izinnya tuh udah keluar katanya. Betul. Izinnya kan? Izinnya Gila udah keluar, kan? iya. Tak masuk logika. Wow. Cinta. Gue kena. Nanti ini, Gila. nanti Ngomongin tak masuk logika. nanti jangan ngomong ini ya. Ntar kena royalti. Nanti kena kalau royalti. gitu. Royalti, bahaya. Iya ya.
royalti bener lagi. juga. Bisa bahaya kena royalti. Gitu. Kamu emang sudah Lagi siap. rame, woy, lagi rame. Gak cuma nikel yang lagi diributin, gak Raja Ampat, nih royalti juga lagi diributin. Tapi kita kompak ya, kita nggak setuju sebenarnya. Ya, gue nggak setuju sih. Gue sih juga nggak sangat-sangat setuju, nggak setuju. untuk alam kita yang sebagus itu Eksploitasi. dihancurkan. Tanda kutip dihancurkan. case-nya Ya. tuh alam kita udah gak banyak lagi gitu. Jadi Betul. ketika itu dieksploitasi harus ada reason behind lah yang maksud gua Kalau jelasin. mau, sebenarnya gini ya, nikel itu kan emang buat baterai, untuk bahan dasarnya EV. EV. Electronic vehicle. Electronic vehicle. Vehicle. Yang katanya notabene-nya adalah mengurangi polusi. Betul. Cuma baik lagi, produksi nikel itu polusi juga kan. Polusi, betul. Gitu kan. Limbah. Limbahnya gitu. Cuman maksud gue gini loh. Lu kalau misalkan ada yang bilang untuk supaya perekonomian Indonesia juga stabil Maju. dengan nikel ini bla 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 bla. Kenapa nggak dari sisi pariwisatanya aja? Ya. Kenapa nggak dari sisi yang udah ada nih disediakan oleh Mother Nature? Betul. Tinggal di develop lebih baik lagi. Betul, tinggal di marketingin lagi, Yes, tinggal dibikin agree. video bagus kayak apa, kayak kan sekarang kan banyak content creator yang bagus-bagus tuh gitu loh. Kenapa nggak dibudidayakan di situ sih gitu? Contohnya Exxon ada konten kita bagus banget. bagus banget. Bagus banget. Contohnya ada di video ini. Iya. Di sini. Sini gitu. Gitu. Iya, Tapi gue nggak setuju banget, gue kesian banget sih, maksud gue. Karena Apa dulu ya? Freeport di Papua Betul. udah ada kasusnya. Iya, Udah ada Papua lagi Freeport. kan. Betul. Sekarang nikel. Gitu. Ada yang sampai bilang karena Papua ini tuh apa ya kayak bukan part of Indonesia, apa sih namanya? Agak jauh gitu secara lokasi ya. Iya, dan ada kendala juga kan negara Papua ini apa kepulauan Papua ini apa segala Iya, macam iya. lah gitu loh. Maksud gua kesian lah, lu udah apa ya sesuatu yang diberikan oleh alam, Mother Nature, terus lu begitu indahnya dan gue belum pernah kesana ya. Kalau lu kesel. Kalau lu belum kesana terus udah dieksploitasi kan jadi lu Iya, gue nggak bisa lihat dong. Betul. Kalau gue udah kesana baru, Iya. tetap jangan, gitu loh maksud gue. Udahlah, janganlah. Iya. Masih ada banyak cara lain kok, gitu loh. Seperti di Jepang, udah setahu gue di Jepang ini udah lagi meresearch tentang bahan bakarnya yang menggunakan air kalau nggak salah. Banyak kok, ada macam-macam, Iya ada kan, yang solar macam-macam. panel. Betul. Ada yang nggak- dari air. Nggak mesti elektrik. Kalau misalkan merusak alam ya nggak. Dicari jalan keluar yang lain lah Betul. kalau bisa gitu loh. Yang lebih canggih masih lagi. banyak cara untuk mendapatkan uang gitu. Iya, Betul. Seperti Selain korupsi. bernyanyi. menyanyi. Nyanyi kayak kita. Kayak kita. Kayak kita. Nyanyi dan minta royalti. Minta royalti. Takut bahas royalti tapi kok di sini. Balik lagi nih kita nih. Iya. Bahas royalti sekarang. Tapi gua lagi ada yang hot banget kan ini. Lagi rame Katanya banget. Rekan kita, kakak senior kita ya. Iya. Iya, kan lagi ada yang anget ya beritanya kakak senior kita dalam industri musik tuh lagi ada yang kena kasus, Kasus royalti. mengenai royalti. Iya, betul. Ini menurut gua lagi cukup genting juga ya selain permasalahan Save Raja Ampat gitu kan. Ini juga karena kita berperilaku lagi kita berkecimpung berperilaku baik. Kami Oh, Pak, kami berperilaku baik. karena kita berkecimpung di dunia musik juga. Jadi ke sini nih cukup nyerempet kita juga mesti kita tahu lah Kita soal tahu, info ya, ini gitu benar. kan. Kita will feel you lah. Ya, Siapa dari namanya? zaman Agnes, Iya. terus dari zaman kemarin sempat kata info juga sekelas Lyodra pun kena. Betul, Lesti juga Lesti kena. Kejora juga kena. Sampai sekarang yang berita paling besar adalah Vidi Aldiano dituntut 2,4. 24,5 M 24 M. Sampai rumah-rumahnya coy. Mau Betul. iya, Jaminannya. Jaminannya. sebagai jaminan betul kata kuasa hukum pencipta yang lagu. dituntut adalah royalti dari lagu Nuansa bening. Nuansa bening. Nuansa Bening. Gimana lagunya sih? Nggak mau nanti kena jangan. royalti. Takut Ya. banget. Ini lagi sensitif. Lu jangan mancing, podcast Jangan ini masih mancing. baru sedikit nih Iya. episode-nya. Ini sponsor juga baru gelas. Ada lo depan sama iya, Om apa? iya, benar, benar. Ya lagu awalnya Vidi nyanyi lah. Oh, Iya. tiada yang hebat. Stop. Dah. Udah. Kalau yang segitu doang mah nggak kena dong. 8 bar katanya. 8 bar, betul. 8 bar baru kena. Hati-hati ya. Itu baru 4 bar. Misalkan nih ya, ini kan royalti ya. Terus yang kayak cover-cover lagu di TikTok. Nah, iya. Nah, itu Gimana? dia. TikTok Nah, itu boleh. juga bingung sih gua. Iya, Mungkin karena penyanyi aslinya kali ya. Yang gue tahu tuh sebenarnya royalti tuh ada banyak banget. Ada performing rights, ada kayak lu nge-cover gitu, terus kayak memakai lagunya itu juga kayak legal rights gitu tuh banyak rights tipe-tipe macam-macamnya. Dan mungkin tuh Vidi tuh dituntut dari performing rights-nya dia karena dia membawakan lagu Nuansa Bening penciptaannya kalau nggak salah Pak Om Kinan Nasution. Dia bawain dari dia rilis sampai sekarang. Ada yang tahu nggak sih
ibarat kata apa? Fire pertamanya apa sih yang bikin akhirnya ini mencuat Got dari that kalian? iya. Karena memang kasus royalti lagi naik juga gitu. Itu ya. Heeh. Yang kedua, karena katanya dari kuasa hukum dari anaknya Indonesia itu menemukan info yang gue dapat. Nggak ada etikat baik dari Vidi Aldiano dari awal katanya. Oh, Katanya yang jadi memang ini tuh sudah dikomunikasikan ya. betul, katanya tuh dari awal lagu Nuansa Bening ini tuh diminta sama papanya Vidi Aldiano Aldiano. buat masuk ke albumnya. Dengan izin Dengan izin di label Cuman yang untuk tayang di itu. CD kalau nggak salah ya. CD doang ya. Di CD Oh, doang. iya, iya, di gua CD baca. dan di label recordsnya yang saat itu menaungi Vidi gitu kan. Oke. Sekarang kan Vidi udah berkembang, udah makin sukses dan punya VA Records kan. Ya. Nah, menemukanlah di Spotify dan kawan-kawannya itu tuh udah namanya berubah jadi VA Records dan juga bahkan penulis lagunya udah ada VA Records juga, bukan Oh my murni God. kan. Jadi menurut gua pribadi ada penyalahgunaan dan ada hal yang tidak dikomunikasikan nih gitu. kecelek ya. Betul. Dan juga katanya lagu-lagu itu sering dibawain di konser-konser besar ya. Betul, sampai pernah ada yang jadi jingle iklan katanya. Oh, nah iya. itu, nah katanya berdasarkan Jadi itu, dihitung-hitung tuh sebesar 24 M itu. ya. Tapi Jadi katanya udah ada tiket buat bayar 50 juta, tapi iya. nggak. Ya, itu Iya, nggak- iya si Om Kina Level, ngerasa ini apa Iya lah, 50 juta? 50 juta dari 24 M. Gini maksud gua Apa kan niatnya gitu? yang ini jadi concern gue nggak membela siapa-siapa, cuman ini gue pertanyaan dari diri gue sendiri tuh kenapa baru sekarang? Padahal kan si Nuansa Bening ini dibawakan oleh si Vidi ini tuh udah dari tahun kapan sih? Ya mungkin dalam Ya, proses gitu loh. ngumpulin bukti, ngumpulin Betul. Iya. Dan momen. Ya sama Iya, maksud gua- jujur-jujuran kita tuh juga sebagai penyanyi awal-awal kita berkecimpung di dunia musik juga kita nggak tahu menahu soal Royalti. dengan pencipta lagu gitu karena kita tuh juga kita sama label ya dulu label kita pakai Sony Music sombong Entertainment. dikit Sambal. Jadi kayak mungkin menurut gue edukasinya nggak clear lah ya tentang royalti perroyaltian ini. antara penyanyi pencipta lagu atau produser lah Iya, label dan gitu loh. ini sih sebenarnya Itu yang Ari Bias kan dimenangin sama Ari Bias ya. Agnes Mo kan suruh bayar 1,5 M ya. Iya. Gitu. Cuman sampai sekarang kan kelanjutannya masih belum naik lagi tuh di Mungkin sudah berdamai kali ya. enggak ada lah, enggak ada kata. Kalau menurut kamu sebagai insan perdunia musikan, sebagai pemenang AMI Awards 2012 dan Gua suka 2013 nih. ya. sebagai perwakilan Indonesia Indonesia tampil di Gangnam K-pop K-pop Concert Music Festival. Ya kalau dari saya pribadi pencipta lagu itu penting sih. Gitu cuman kalau nggak ada yang karena kamu nyiptain lagu pun tapi nggak dinyanyiin sama orang yang tepat juga lagunya juga nggak akan bisa ada Yes. nggak ada Jadi ada maknanya, simbiosis gitu. mutualismenya Harusnya sih lah. simbiosis mutualisme gitu Ya, tapi karena memang perlu harus mendapatkan hak-hak dari si pencipta lagu itu. betul kalau untuk mendapatkan hak gue sangat setuju gitu loh. Iya gitu sampai dibilang katanya udah penciptanya sendiri aja yang nyanyiin lagunya gitu daripada harus ribet-ribet gitu. Nah sedangkan kan ada sekarang kan jadi kayak ada dua versi nih, yang satu belain pencipta lagu, nah yang satu ini yang ngerasa bahwa si si penyanyinya, si pelaku musiknya itu kayak ada gengnya si Aksi sama apa? Visi. Visi gitu loh. Gengnya BCL, Vidi segala macem gitu loh. Dan sempet tahu nggak sih yang apa lagunya Vidi itu sekarang yang di versi aslinya tuh udah di Spotify udah nggak ada. Oh iya, Oh udah ya? di take out Udah ya? di take down ya? Oh, take down ya? Udah di take down. Cuma karena itu kan juga salah satu ibarat kata mungkin menurut gue indikasi pertama dilihat atau di Spotify itu ada tulisannya VA Records bukan lagi Kinan Nasution gitu kan. Dan gue setuju sama Bang Ali di TikTok juga kemarin ada case istrinya Kinan Nasution, Om Kinan Nasution tuh ngobrol sama wartawan gitu. Gue kayak ya gue jadi juga bingung sih. Penyanyi besar tuh hebat karena ada lagu dan pencipta lagu yang besar. Betul. Gue setuju, betul. Kalau pencipta kalau lagu bagus sama pencipta lagu bagus nggak ngasih lagu bagus ini ke penyanyi, mungkin penyanyi nggak akan terkenal gitu kan. Tapi juga menurut kita mereka menciptakan lagu kalau nggak dibawain sama penyanyi yang karakternya oke dengan cocok dengan lagunya juga mungkin nggak akan naik karena banyak banget nih lagu-lagu di luaran sana yang di cover ulang gitu kan. Betul. Tapi yang naik juga tetap itu dan ini jadi kayak menurut gue itu harusnya berhubungan Jadi ini bersama tuh gitu. masalahnya ini adalah si Vidi bawain lagu tapi nggak bayar royalti atau Vidi ini bawain lagunya apa mengklaim lagunya adalah ciptaannya bukan ciptaannya dari agensinya dia atau apa sih labelnya dia atau apa sih? Secara royalti sih. Ya, royalti. lebih kalau menurut gue sih lebih ke secara royalti karena nggak mungkin lah Vidi ngeklaim lagu itu. Tapi Iya. kalau misalnya gue nih, lagu gue dinyanyiin orang,
Contoh ini yang lagi viral adalah si Mangu. Mangu kan. Jangan salahkan paham. Kalau lagu kita misalkan cintakan membawamu enggak lu. Cukuplah ya. sudah. Jangan Cukuplah ya. sudah. Nah, baby, cukuplah sudah. Lu mau dibawain sama ribuan orang, Lu malah seneng. malah seneng dong, maksud Branding ya. branding gitu. Cuman itu mungkin gue juga nggak tahu ya, gue belum baca undang-undangnya yang mengurus ini. Cuman setahu gue tuh tidak ada perhitungan detailnya gitu kalau setahu gue. Setahu gue. Rancu ya, Iya betul. pasal-pasal. Tapi yang diharapkan dari karena kasusnya lagi naik itu tuh penyanyi itu juga kayak kulo nuwun dulu, izin dulu sama si pencipta lagu kayak Ki, gue besok mau manggung bawain lagu Bisa jadi. ini gitu kan. Dan Izin ya. mungkin disebut juga nih lagunya ciptaan siapa. Itu Di kan mention juga yang gitu. kasusnya si Lesti Kejora yang asisten yang ngamuk-ngamuk kan. Iya. Yang sampai beberapa artis-artis kan ngasih ke support ke Lesti kan. Iya. Maksudnya yang kalian cari nih ngamuk-ngamuk ini masalahnya tuh kenapa gitu kan. Masalah izinkah atau bagaimana gitu. Nah, sedangkan kalau dari sisi pencipta lagu kan biasanya kan yang udah nyiptain lagu kan orang yang udah senior ya. Jadi mungkin mereka ngerasa disembarangin aja. Gitu loh. Sedangkan kamu sudah cukup menikmati hasil dari royalti lagu tapi sang penciptanya tuh nggak mendapat apa-apa. Cuman kalau gue melihat dari scoop yang lebih besar ini akan bikin dunia industri musik tuh jadi nggak asik gitu. Iya betul. Iya. Gue Jadi liat nggak asik, gitu. Karian Demasnya sampai nge-tweet gitu bilang kayak sedih banget ngelihat teman-teman musisi, Saling penyanyi berantem ya. sama pencipta lagu saling berantem gitu. Maksudnya kayak ini something yang nggak kita harapin juga di Iya. dunia musik terjadi Harus gitu. diluruskan sih. Iya. Bahkan gue mikir gini. Apa yang bengkok, Win? Apa? Enggak, maksudnya kan kita harus clear. Maksudnya harus diluruskan. Ini kan bercabang kemana-mana. Iya. Jadi Pohon pohon. Udah bengkok lurus terus bercabang. Bercabang kemana-mana, runyam lah. Maksudnya industri musik ini udah bercabang. Ntar di royalti, ntar di pencipta lagu, ntar di ininya ini. Belum soal lagu-lagu nanti yang muncul di Iya. kafe-kafe, di setiap karaoke. Iya, misalkan kalau misalkan gue ketemu ada orang yang lagi cover lagu, misalkan, nah, ada yang nyanyi lagu di tengah jalan, gue rekam, gue laporin, kan kasihan juga. Tapi gue dapet duit. Betul. Jadi mau gimana dong? Oke. Ya semoga kedepannya kita bisa Ada ngundang ya. satu struktur yang jelas lah. Tapi kayaknya tapi sementara sudah ada dua musisi papan atas yang sudah mengikhlaskan lagu yang dinyanyiin sampai serak sampai lu orang tenggorokan Iya, iya, iya. Armando. Siapa? gue pernah baca siapa dulu. Om Bang. Haji Haji Roma Haji Irama. Rama sama Oh, iya. sama Ariel. Oh gitu. Mereka pakai aja bawain lagu gua sebebas-bebasnya. Iya, justru seneng ya. Tapi juga ada si penyanyi yang memang kayak Kak Anji Drive yang memang setiap kali mau manggung dia ngasih royalti ke cipta lagu. Juga ada yang cipta, ada dua kubu lah barangkali gitu kan. Siapa tahu lu mau tuntut dia karena lagu rap itu yang bikin tuh Iya. lagu. Tuntut dia aja. Budi dong aturan dan kita loh. Daripada kita cuma berasumsi kita juga salah karena kita kan bukan pakar ya. Iya. Mungkin next time ke depannya kalau kita ada kesempatan untuk mengundang pakar yang lebih paham banyak nih mengenai hal-hal Seru nih, royalty. seru, bakal Karena ini seru seru ya. banget menurut gua. Dan karena kita terjun ada di industri yang sama. Iya. Mungkin kita akan undang langsung orangnya kapan-kapan ke sini yang lebih paham. Atau kita ngobrol di Raja Ampat. Nah, ngobrol sambil di Raja Ampat boleh banget. Sebelum kasus ini semakin Mendingan luas. kita langsung undang si Kak Vidinya sama Nah, itu lebih keren lagi. jadi mediasi di sini. Betul, mediasi gitu. di sini. Iya kan ya? Karena memang wadah kita ini untuk mendamaikan orang-orang. Karena kita lah extraordinary talk. Extraordinary, kalau nggak extraordinary nggak akan kita Sambung-sambungin bahas aja semuanya. di sini. Ya emang harus kayak gitu. Oke, Ya udah. closing yuk. Baca banget gue. Gak apa Kita benar-benar baca matadornya ya. Ini kita harus ada arahan. Karena kalau nggak ada arahan tuh kita akan panjang Betul, ngobrolnya. kalau nggak ada arahan nanti jadinya kayak budaya Indonesia atau harta karun Indonesia bisa keambil kalau nggak ada arahan yang jelas. Bisa jadi juga nanti relatif makin kemana-mana, makin berantem penyanyi sama pencipta Udah lagunya. daripada ngomong mulu, mendingan kita sekarang makan rendang. Karena kan kemarin habis Idul Adha tuh. Sambil nonton Indonesia lawan dari Jepang. mana? Nah, tapi Indonesia lawan Jepang. Oh, rendangnya dari Lado Padi. Ya? Tentu dari Lado Padi Kembo. Masuk. Ya, kalau gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Semoga Indonesia baik-baik aja ya. Ini Yes, kita doa bareng-bareng ya. perseteruan di musik bahkan kejadian Save Raja Ampat juga semakin wah nanti kena rights. Kan gue lagi TikTok. Oh, Apa dong? Lagi Ya udah kalau kayak gitu. kita ketemu di next episode dari Action in the Talks. Sampai ketemu lagi, dadah semua. Bye.